belakang lagi ngambil nasi. Udah diam. Sambil minum dulu. Oke, kita mulai makan. Doa dulu. Amin. Hanya siapa saja warga yang lelah mencari pakan ternak mungkin. Ya, kelasian gitu. Kalau dipijitnya nggak boleh Tapi tadi pernah tinggal di kampung ini kan di sini? Iya pernah. Pernah juga dengan. Nah, ya sekolahnya ya lewat sini. Oh iya, jalan kaki. Sekolah ini ya. Berapa tadi? Berangkat jam 5 sampai sekolah ya 1 jam. 1 jam. Harus pagi-pagi bener ya. Kita yang mana orang lain masih tidur. sekolah SD dilihat nih lewatnya nih. Pulang pergi Dari jam 5 pagi berangkatnya jalan kaki. hutan. Kenapa enggak pakai hotel itu? Kan Nggak usah sekolah deh. bisa naik sampai semua jalan kaki semua ya. Tapi nggak sendirian loh Pak. Pingsan duluan nanti yang ada. Buru-buru pingsan. Kalau bawa sepeda itu turunnya naiknya yang susah. Nggak mau masuk bahan militer. Iya. Jalan kaki 1 jam gitu sekolah. Bangunnya bukan 4:30 doang, 3:30 aja sih San. Oke, jangan sedikit. Kita akan menuju ke sebuah perkampungan yang sangat Suara burung unik dan sangat mistis tentunya. Karena kampung ini berada di tengah hutan di lereng Gunung Gelo dan terpencil. Desa terakhir ya. Harus ini nggak bisa. Bisa pun harus mendaki ya. Mendaki Pak ya. Iya, bisa satu-satunya akses. Semua juga kan ini loh. Ini namanya paru-paru. Kamunya dari atas sana Pak? Iya, di atas. Di sana nanti. Masih naik lagi kita naik terus. Bangun jam berapa kalau kayak gitu, Bu? Berangkatnya jam 5. What? Mana Bu? Lewat hutan. Ini hutan ini. Orang tinggalnya pada di tengah. Ini longsor dari atas. Berarti Ya, kalau ada dari dia kayaknya nyamper deh, Bu. mana pun Orang rumahan di bawah. Tapi dengan sedikit kita lanjut lagi perjalanan kita menuju kampung Siluman. Ya bisa dibilang kampung Siluman gitu Pak tadi ya. Iya Pak. Kampung Siluman kalau tadi. Ya, jadi kita sudah sampai di lokasi ya Pak Tari ya. Ini merupakan
bekas perkampungan ya, termasuk Pak Tari ini juga warga sini, lahir di sini, lahir di sini ya. Dan sekolahnya pun harus jalan kaki melewati tadi dari Lowongan ya. ada 6 kilo 6 kilo dari sini sekolah jenengan ya. sekolah jalan kaki. Oke. Dan kita akan ditunjukkan bukti ya, untuk membuktikan bahwa memang di sini dulu memang bekas perkampungan. Pak Tari, monggo, mana yang jenengan ingin tunjukkan ke di sini ada apa nih? Ada. Ini bekas rumah juga Pak Tari? Ini bekas musola. Bekas musola ini? Musola. Nah, ini fondasi. Oh, ya, apa dia? Fondasinya ya? Nih. Oh, ini masih ada fondasinya dan ada pohon. Oh, ini fondasi. Ini bekas fondasi musola ya. Musola. Dan dengan lebar 4 persegi dalam 4 kali 6 karena ini 4 kali 6 lebih lah ini musolanya. Terus mana lagi Pak tadi? Ada bekas rumah ini ya? di sebelah sini. Oke. Di semak-semak itu ya? Semak ini bekas rumah. Bekas rumah. Bekas rumah. Ya, rumah jenengan sebelah mana? Kakak ke dalam, Pak. Oh, kakak masuk ke sana? Kakak masuk ke dalam. Bisa nggak ke sana? Bisa. Ada pingsan duluan itu. Ngapain pingsan? Jadi orang penakut sih. Siapa ngomong itu harus buat papa juga. Kalau di rumah sendiri di bawah rumah dia cuma dari Fondasinya Di sini hampir hilang. hampir hilang gitu. Ya tinggal bata pecah-pecah ya. Nah ini masih Pak. Nah ini dulu saya di sini Pak. Nah, Ini bekas rumah jenengan? ya ini Tapi bekas mana? bata sama Yang masih. kurban. Ini siapa? Bukan. Nggak mau coba. Katanya takut Oh, disuruh. udah dipegang aja Itu ya ini Pak rumahnya bekas gendeng. Jadi Pak Tari ini lahirnya di rumah ini. Ya, di rumah. Wah seru tahu sapinya nggak ada yang berontak. Ya, tempat kelahiran. Yang berontak malah kambing. Pergi semua Pak. Di semua. Seorang pun tinggal di sini. Nggak ada. Ada nih? Nggak ada. Oke, nanti dibagikan. Ini yang dinamakan Kampung Siluman, teman-teman. Kalau penasaran, ini berada di daerah Gunung Glot ya. Nah, ini bekas-bekas rumah ya, bangunan rumah. Sudah dicampur semua. Oh ini ya. Ya. Oh ini Pak Tari masuk. Ya masih ada yang masih ada yang udah dibongkar. Sudah. Ya. Oke. Berapa tahun meninggalkan kampung ini Pak Tari? Ya. Udah lama Pak. Sekitar tahun 82 sudah meninggalkan sini sampai sekarang. Sampai sekarang. Habis. Oke. Itu fondasi masih kelihatan. Oh iya. Cuma rimbun. Oh, Cuma rimbun. Kelihatan fondasinya. Kan juga ada yang bercocok tanam di sini. Ya ini bercocok tanam Bulu gajah ya, pakai tanah aja. Makanan selanjutnya. buat makanan sapi sama kambing. Nah, di sekian puluh tahun sebelumnya, ya silakan. Mau perkampungan yang ramai ya Pak Tari. Iya rame Pak. Ramai. Nanti lagi bikin IED Malai. Ini terbukti ya. Kalau ada penunjukan ya Pak Tari ya. Iya Pak. Bangunan-bangunan kecilnya, bangunan baru itu sudah runtuh ini. Ini masih
Keluar nggak sih airnya? Cuma asapnya Enggak ya? beda sama pintu-pintu. Ya kan? Nah ini Kayaknya kalau di depannya luar biasa. Masuk geler apa ya, Bu? Nih. Iya di sana, nggak tahu apa di kantor. Tinggal kasih atap jaga rumah ini. Nggak tahu. Untuk ukuran Ya ini kan besar, kemarin tidak hutan seperti ini. ada lihat. Dulu yang ini Itu badannya Bapak apa Cak, ini? Bapak Cak kaget. Kenapa ya? Lontong. Yang bukan siapa gitu loh tadi. ya makamnya Ada makamnya? makamnya Doni yang saya ceritakan. Oh, makam Mani Belanda. Ini Yang bukan. ada kuning-kuningnya itu. Oke. Jadi di sini juga ada makam orang Belanda atau anak Belanda. Ya. Itu di Belanda. Ih. Ih. Muka ini kan diliput. Kelihatan utuh makamnya. Dari batunya juga masih ada. Nggak ada, nggak ada. Kemudian tetanggernya ya. Cuma penanda ini Oh, aja. ini apa ya? Ya ini kuring. Dengan dikasih tanda apa penanda kuring ya. Iya kuring. Kuring. Ini adalah makam Mani Belanda. Satu. Itu. Mau bilang. Nah, di sebelahnya ini pohon apa sawu. Lengkeng. Oh, ini lengkeng. Lengkeng sama durian. Loh, siapa yang mana ini, Mbak? Ya siapa aja ngambil boleh Pak. Boleh ya? Bebas ya? Bebas. Kalau berani. Di atas makam. Bebas. Nah, di atas makam. Ada yang berani Oh, lah. seperti itu. Gimana? Nih, member kalau kesini butuh tidak boleh sendiri lah, terus pasti terusan ya. Pasti Mbak. terusan. Mbak. Soalnya banyak gitu ya. Mau di Indonesia ada hantu noni Belanda. Bukan hantu. Belanda kan dulu tinggal di sini. Ih, tapi noni Belanda ya. Pak Tadeng Ya. yang lebih dikenal warga lokal ini dengan kampung sini. Ini cerita mistis yang dengan ketahui dari sebuah desa yang kita tinggal bagi penduduknya ini apa? Apa saja Pak Tadeng? Ya ini Pak. Rumah ini kan ya termasuk rumah angker. Akhirnya Ya, yang jaga malam jadi Pak. Noni Belanda itu sering menampakkan diri. yang jaga malam. Ya sering. Ya yang Noni Belanda sering menampakkan diri. Ini dulu waktu jenengan masih tinggal di sini ya, Iya. yang menceritakan ya. Ya masih saya masih di sini. Terus ada kejadian itu Pak yang sepeda motor itu Pak. Sepeda motor Itu di sini sampai kena lumut. Tapi yang punya itu tidak tahu kemana. itu orang mana Pak? Wah itu kurang tahu Pak. Orang luar ya? Ya orang luar, orang luar sini, luar daerah. Jadi Bukan orang Meninggal apa kalau di sini namanya kalak. kalah Ya, kalak itu hilang. masuk ke alam gaib. Ya, itu sampai sekarang belum tahu kemana, belum tahu. Sepedanya aja udah sampai lumutan. Dan terlilit akar Ya, terlilit akar. antara semak-semak ini. Jadi antara semak-semak, Pak. Karena ini di atas sana karena sangat rimbun Pak Tadeng. Sangat rimbun. Kita nggak usah di sana ya Pak Mungkin Tadeng. kan bisa ke sana. Jadi yang jelas sepeda motor itu sampai sekarang masih ada. Masih ada, Dan orangnya nggak ada. nggak ada. What? Maksudnya gimana tuh, Bu? Nggak ada yang pernah Nggak ada. Di bawah gitu? pencarian keluarga yang hilang ini nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa dibilang termasuk kampung angker ya. Jalmo moro jalmo mati Ya, ya. iya, Jadi orang luar kalau masuk ke sini tidak boleh sembarangan Pak Tadeng. iya. Kan terkenal sangat Angker. angker banget. Masih sering kadang. Masih sering. Enggak cuma saya yang punya ladang, kadang ya lihat Yang menggarap lah yang menampakkan. kenapa begini? Oke Pak Tari, terkait dengan sepeda motor orang yang misterius ya hilang secara misterius. Apakah nggak ada upaya dari warga untuk mengamankan motor itu dari desa atau apa gitu Pak Tari? Ya diamankan di kampung sini dulu Pak. Pernah Tapi sepedanya balik lagi. Balik ke tempat asalnya. pernah diamankan Pernah ketika ada upaya untuk mengamankan itu motor itu kembali ke tempatnya. ke tempat asalnya lagi. Ada yang melihat memindahkan nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba tidak Tiba-tiba pagi dilihat sepeda sudah nggak ada. Dilihat ke tempat pertama, waktu ngambil balik ke situ lagi. kembali ke situ lagi. Kembali ke situ. Sampai ini masih Pak Tari. Masih, tapi cuma
nggak bisa akses ke sana, kan rimbun. Nggak bisa. Untuk pembuktian di sana juga berisiko ya, katanya di daerah ini masih banyak ular-ular berbisa-bisa. Iya, masih banyak. Masuk apa namanya? Ular yang berkokok itu tiap malam. Itu seperti apa? Kayak ayam berkokok, persis ayam berkokok. Suara ayam Ayam. sampai hari ini terjadi. Sampai hari ini. Itu tiap jam 9 malam. Pasti terdengar itu. Pasti terdengar. Hari ini. Aja. Nah, kokok Ayam jadi berkokok. tidak hanya bangsa ular Ular berkokok, berkokok. tidak hanya lembut, juga ada ular seperti itu. Takut kan, Ular tapi kayak kokok, ayam. entah itu ular gaib, ular apa sih, nggak tahu ya. Masih Makanya banyak kalau malam-malam orang ada yang ayam kesini. berkokok itu bukan Tapi kalau belum tentu Belanda, ayam. kemunculan itu seperti apa Pak tadi kalau kita tahu? Suara atau apa gitu? Ya, wujud. Wujud Wujud. asli. Asli. Itu Selagi ada di luar seperti apa? ya itu Pak, yang di ladang itu kayak ngelihat orang berjalan. Tapi kalau waktu sore kan nggak mungkin ada cewek berjalan, kan nggak mungkin. Malam. Malam kan nggak mungkin jalan sendirian Ya tadi juga ngapa malam di itu? tengah hutan yang terpencil. Dan Linmas kali kayak papa. yang dulunya Apa? ramai dari Penjaga situ kali kayak papa. Kan kalau malam kan nggak ada orang perempuan kan sepi. Tapi kok ada orang berjalan perempuan ketika diikuti hilang, hilang, hilang. suara gunung keluar. Oh betul. Betul. Nah, Pak tadi ada nggak misi selain yang tentunya dengan mungkin ingin menyampaikan atau takut? Jadi ini kita setengah memaksa ya untuk menyampaikan suatu hal. Besar ini. Oke guys, jadi sekian dulu ya. Aku Pasar. udah kenyang. Tapi kalau dilihat mendekat nggak ada. Tapi kalau dari kejauhan ada pasar malam di pasar malam. Bye.